Oke, tentang pola bilangan bagian ketiga, barisan dan deret geometri. Belum ya? Kemarin barisan aritmetika sudah selesai. Ya, bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti, sudah Ustaz sampaikan, latihannya juga udah. Insya Allah yang latihan paham. Ya, yang belum latihan ataupun latihan tapi nyari di Google, nyari di Brandly, nah nggak paham. Tapi kalau latihan ngerjakan sendiri, insya Allah paham tentang barisan aritmetika. Ini ada saling berkaitan nanti ini. Oke, pola bilangan yang barisan dan deret geometri. Ini intinya hampir sama dengan aritmetika. Ya, barisan aritmetika maupun deret aritmetika. Cuman bedanya di ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya apa yang bikin beda? Nah, sekarang perhatikan. Manfaatnya masih sama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian mengerti apa pengertian dari barisan dan deret geometri. Kemudian mengenal istilah-istilah dalam barisan geometri, membentuk suku N, menentukan suku N pada barisan geometri, dan menentukan jumlah barisan geometri. Yang kemarin full daring mungkin sudah Ustaz sampaikan sekilas. Ya, sekilas sudah Ustaz sampaikan. Sekarang Ustaz ulang biar ngerti. Dan yang kemarin tatap muka, sekarang lagi di rumah, ini belum ya. Insya Allah minggu depan Ustaz mau langsung ke deretnya. Ya, tapi kalau barisannya insya Allah hari ini selesai lah. Oke, apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang punya rasio atau perbandingan antar suku itu berurutannya sama. Atau kalau bahasa kita, ini bahasa buku yang pertama ini ya, yang ini bahasa buku. Kalau bahasa kita tuh barisan bilangan yang ditambah, bukan ditambah nih, dikali. Yang dikali atau dibagi, yang dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kamu siapa sih? 8B. Oh, 8B. Kamu full daring? Tidak. Kamu siapa namanya? Salwa. Oke. Oke ya. Jadi itu barisan yang dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh nih, contohnya nih. 3, 6, 12, 24. Kalau aritmetika kemarin dia dikali, ditambah atau dikurang dengan bilangan sama. Misal 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu kan ditambah ya, ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Atau yang 30, 25, 20, berapa lagi? 15. Ini kurang 5, kurang 5, kurang 5. Artinya ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Tapi kalau barisan geometri adalah yang dikali atau dibagi dengan bilangan sama. Nah, 3, 6, 12, 24. Nah, ini kan polanya dikali kali 2. Ini juga kali 2, kali 2. Ya, dikali 2 terus. 3 kali 6. 3 kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 2 kali 2. 24. Jadi ini dikali terus, kali 2, kali 2, kali 2. Ya, jadi dia selisih, bukan selisih, perbandingannya sama atau dikali dengan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh lagi yang ini. 27, 9, 3. Ini dibagi 3. Ini dibagi 3. Nanti berarti bilangan selanjutnya dibagi 3 lagi. Dibagi 3 sama dengan 1, 3 bagi 3, 1. Nah, terus bagi 3 lagi, 1 bagi 3, ya sepertiga. Sepertiga bagi 3 lagi, 1/9, dan seterusnya. Jadi intinya apa? Dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa matematisnya adalah rasionya atau perbandingannya sama. Kalau aritmetika kemarin selisih ya, selisihnya sama. Atau dikurang atau ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, kalau aritmetika, kalau geometri cuma dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke ya, istilahnya, istilah-istilah dalam barisan geometri itu ada rasio tadi. Apa rasio? Rasio itu perbandingan. Nah, rasio itu perbandingan. Apa perbandingan? Perbandingan tadi adalah ya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Lambangnya huruf R kecil. Kalau aritmetika punya istilah B, beda. Selisih. Tapi kalau geometri, ini geometri ya, geometri itu punya yang namanya rasio. Contohnya ini.
Ya, ini kan U1-nya 3, U2-nya 6, U3-nya 12, U4-nya 24. Ya. Nah, ini rasionya berapa? Cara mencari rasio adalah R sama dengan U2 dibagi U1. U2-nya berapa? U2-nya adalah 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. U2 dibagi U1. Atau boleh U3 dibagi U2. Boleh, yang penting berurutan. Sama dengan beda kemarin atau selisih. Berarti 12 bagi 6. Sama aja. 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi intinya adalah jangan dilupakan cara mencari rasio adalah U2 bagi U1. Atau U3 bagi U2. U4 bagi U3. Seterusnya. Contoh lagi nih. 2793. Ini U1, U2, U3. Maka rasionya U2 bagi U1. Berapa U2? Saat males 9 dengan 3, males ya udah. Ini aja yang mudah. U3 dibagi U2. U3-nya 3, U2-nya 9. 3 per 9 disederhanakan sama-sama bagi 3. Ini 1, ini 3. 1 per 3. Jadi kalau ada barisan geometri naik artinya ini semakin besar bilangannya. Itu jawabannya rasionya pasti lebih dari 1. Tapi kalau rasio turun, nah ini rasionya turun, kan bilangannya semakin kecil, maka di bawah 3, di bawah 1. Di bawah 1 kan sepertiga, di bawah 1. Ya, jadi jadi pecahan. Ya, itu adalah rasio. Kenapa rasio penting? Ya sama dengan selisih atau beda, itu penting dalam barisan aritmetika. Nah, suku pertamanya adalah apa suku pertama? Suku pertama adalah A atau U1. Nah, ini suku pertama, ini suku pertama. Ya, rasio U2 atau boleh U2 bagi U1, U3 bagi boleh gini ya, U3 bagi U2 atau boleh U3.2 U3. Nah, ini boleh juga karena bagi pembagian itu bisa pakai per, bisa pakai titik 2. UN suku ke N. Oke, lanjut. Nah, contoh tentukan rasio dari barisan berikut. 7, 14, 28, 56. Rasionya kita cari yang ini. R sama dengan U2 bagi U1. Berapa U2-nya? U2 kan ini suku kedua. 14 bagi U1-nya 7. Sama dengan 2. Berarti ini rasionya 2. Boleh 56 bagi 28. Boleh. Yang kedua, rasionya berarti U2 bagi U1. Oh, besar nian. Karena ini suku turun kan. Nah, pakai yang ini aja. 4 per 12. Boleh. Berarti U berapa tuh? 2, 3, 4. U4 bagi U3. Sama dengan U4-nya 4. U3-nya 12. 4 bagi 12. Sederhanakan. Sama-sama bagi 4. Ini 1, ini 3. 1 per 3. Yang ini. Min 2, 6, min 18, 54. U2 bagi U1 R-nya. U2-nya berapa? 6. U1-nya min 2. Maka 6 bagi 2, 3 plus bagi min. Maka R-nya sama dengan min 3. Negatif 3. Jadi itu cara mencari rasio, jangan lupa U2 bagi U1. Atau mungkin U3 bagi U2. Atau U4 bagi U3. Boleh. Yang penting berurutan suku yang paling tinggi. Suku tertinggi ya, bukan bilangannya, tapi suku ke yang tinggi dibagi suku yang rendah di bawahnya 1. Oke, untuk menentukan suku pada pola bilangan geometri ini ya. Pada geometri, untuk menentukan suku ke pada geometri. Nah, ada pakai rumus UN sama dengan ARN pangkat min 1. Ini rumusnya. Atau boleh pakai manual. Ya, kenapa boleh manual? Karena asalnya kan manual. Rumusnya itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Rumus matematika hadir untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kalau ada banyak yang dihitung pakai rumus gitu. Nah, kalau pakai rumus bikin bingung, ya udah pakai manual aja. Karena kalau pakai rumus malah bikin bingung, nggak mempermudah, malah mempersusah gitu kan. Maka boleh pakai manual. Apalagi pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri ya. Pola bilangan geometri ini khusus SMP sudah lihat ya bahwa rumus untuk mencari geometri itu tidak pernah lebih dari 7, nggak pernah lebih dari U7, U10. Nggak pernah dari U10, lebih dari U10. Maka bilangannya cuma ada 10. U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10.
Kalau cuma sampai 10 gini, enak cari pakai manual. Saran Ustadz ya, kalau pakai rumus juga boleh. Saran Ustadz kerjakan pakai manual. Ya, kenapa? Karena nggak pernah lebih dari 10. Jadi level kemampuan anak SMP itu tidak pernah lebih dari 10. Karena lebih dari 10 susah ngitungnya. Perlu kalkulator. Sedangkan nanti kalau ulangan, ujian, nggak boleh pakai kalkulator. Maka Ustadz pastikan nanti kalau ada soal, tidak pernah lebih dari 10. Suku ke 10 yang ditanya. Beda dengan aritmatika, misal 2, 4, 6, 8. Tentukan suku ke 100. Nah, 100. Ini kan mungkin. Tapi kalau geometri tidak pernah lebih dari 10, maka ngerjakannya pakai manual. Pakai rumus boleh. Minggu kemarin udah saya sampaikan ya menggunakan rumus. Nah, sekarang nanti Ustadz kasih tahu gimana cara kalau pakai manual. Kemarin Ustadz tatap muka, malah banyak yang senang pakai manual daripada pakai rumus. Nah, karena memang benar. Kalau susah untuk apa gitu. Contoh, tentukan 3 suku bilangan selanjutnya dari geometri berikut. Barisan geometri. 3, 6, 12, 24. Nah, ini kalau dilihat polanya adalah selalu dikali 2, kali 2, kali 2. Rasionya sama dengan U2 bagi U1. U2-nya 6, U1-nya 3, sama dengan 2. Rasionya 2. Ya, untuk mencarinya, bukan 3 bilangan selanjutnya ya. Misalnya tentukan suku ke-9. Suku ke-9 misal. Carilah suku ke-9. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Cari aja sampai 9. Maka 3, 6, 12, 24, ini baru 4. Ya, baru 4. Lanjutkan aja. Ya, 3, 6, 12, 24, lanjutkan. Berarti ini polanya selalu dikali 2. Kali 2 lagi. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. 48. 48 kali 2, 48 kali 2, 96. 96 kali 2. 96 kali 2 berapa? Ada yang tahu? 192. 192 dikali 2. Ini udah berapa nih? 384. Nah, udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satu lagi karena U9 kan? Udah ini U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 384 kali 2. 768. 768. Maka U9-nya sama dengan 768. Gitu aja udah. Kalau pakai rumus bisa UN sama dengan AR pangkat N-1. Tapi ribet. Ya, sama penghitungannya sama susahnya dengan yang tapi menurut saya malah lebih mudah yang pakai manual. Itu ya. Jadi pakai manual aja sampai 9. Karena Ustadz yakin untuk SMP itu tidak pernah lebih dari U10. Kalau nggak pernah lebih dari 10 tinggal main kali aja. Itu ya. Jadi langkah pertama cari dulu rasionya berapa. Oke, lanjut yang ini, yang turun. Yang turun 27, 9, 3 dan 1. Sama, misalnya cari U9. Bukan 3 ya, U9. R-nya berapa R-nya? R-nya adalah 9 bagi 27. U2 bagi U1. Sama dengan sama-sama bagi 9, 1/3. Boleh juga langsung 1/3 gini. Ya. Nah, kemudian polanya ini kan selalu dibagi 3. Nah, maka ini selanjutnya bagi 3 aja. 27, 9, 3, 1. Selanjutnya berarti bagi 3. 27 bagi 3, 9, 9 bagi 3. 3, 3 bagi 3, 1, 1 bagi 3. 1/3. 1/3 bagi 3. 1/3 dibagi 3. 3 ini kan sebenarnya 3/1. Nah, ini pembagian pecahan, maka 1/3 dikali 1/3. Ini dibalik aja. Maka tinggal 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. Bagi 3 lagi. 1/9 bagi 3. Maka ini nanti dikali, 3/1 menjadi 1/3. 1 kali 3, 1 kali 3. 1 kali 1, 1. 9 kali 3, 27. Atau ini 1 terus atasnya, bawahnya dikali 3. Ya, 3 kali 9, 27. 27 kali 3, 1/81. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 lagi. Ini 1/81-nya kali 3. 243. 1 lagi. Berarti 243 kali 3. 1/279.
Berarti jawabannya 1 per, bukan 200, 729. Ya, kalau bingung, pokoknya ini perkalian pecahan, pembagian pecahan ya. Pembagian pecahan itu perkalian terus dibalik lawannya. Ya, misalnya nih 181 kok bisa 1 per 243. 1 per 81 kan dibagi 3 tadi kan. 3 itu 3 per 1 menjadi 1 per 81 dikali 1 per 3. 1 kali 1, 1. 81 kali 3, 243. Sama dengan ini. Kok bisa 1 per 243 ke 1 per 729? Ini dibagi bagi 3 ya. Bagi 3 menjadi 1 per 243 dikali, ini sebenarnya ada 1, maka kali 1 per 3. 1 kali 1, 1. 24 kali 3, 729. Nah, jadi gitu caranya adalah pakai manual, nggak usah pakai rumus. Ini saran Ustaz. Mau pakai rumus nggak masalah. Kemarin Ustaz di 8B ada yang pakai rumus. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa pakai rumus. Tapi kalau saran Ustaz pakai manual. Kenapa? Manual nggak usah ngapal rumus. Rumusnya kebanyakan nanti ngapalnya gitu. Ya, jadi gitu, pakai manual. Oke, sekilas seperti itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini tentang barisan geometri. Nah, deretnya nanti, deretnya insya Allah minggu depan Ustaz jelaskan yang deret. Yang BBG Ustaz jelaskan langsung, yang online akan Ustaz jelaskan juga lewat Zoom di hari Sabtu berarti ya. Di hari Sabtu dan minggu depannya kita akan ulangan, insya Allah. Ya, ulangan sampai deret geometri selesai. Ada yang mau tanyakan? Sudah jam 10, Ustaz mau ada Zoom juga. Silakan kalau yang mau tanyakan. Nggak ada? Intinya kerjakan pakai manual ya. Kalau nggak dikali atau dibagi dengan bilangan sama, kali aja terus. Tapi kalau ada kalkulator mudah. Ya, dan juga saran Ustaz ya. Kalau ngerjakannya jangan menggunakan pecahan campur, pecahan desimal. Kerjakan pakai pecahan biasa. Ya, misalnya 1/3. 1/3 jangan dibuat 0,33 walaupun benar, tapi biasanya dalam pola bilangan itu pakai pecahan biasa. Nanti 1/3 bagi 3 bisa dicari pakai kalkulator. Tapi saran Ustaz pakai pecahan biasa. Karena soal-soal ujian nasional, ujian sekolah itu pakai pecahan biasa. A per B, ini pecahan biasa. Ini pecahan biasa. Tapi kalau mau pakai desimal, 0,3 sebenarnya boleh. Cuman takutnya nanti kalau pilihan ganda, nggak usah cantumkan yang desimal, tapi yang pecahan. Belajar membagi dengan bilangan dengan pecahan biasa. Itu ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak, cukup ya. Saya juga buru-buru. Tolong nanti tadi siapa yang mau absen hari ini? Saya lupa. Tolong di Wapri Ustadz siapa aja yang hadir hari ini ya. Untuk PR yang full online, tolong dikumpulkan paling lambat hari Sabtu berarti. Yang full online tetap Ustadz nilai ya. Tolong dikumpulkan paling lambat hari Sabtu. Buka bukunya halaman 34. Yang dalam kolom itu yang atas ada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kerjakan pilihan aja. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 5 soal. Oke. Tambah satu lagi, 5 soal. Halaman 43 nomor 11. Ya, tolong dikumpulkan sebelum hari Sabtu. Atau paling lambat sebelum Zoom. Sedangkan yang BBG juga kerjakan. Tolong dikumpulkan ketika tatap muka, insya Allah hari apa kita tahu? Hari Jumat ya. Hari Jumat yang BBG. Sama PR-nya, tapi yang BBG langsung Ustadz Paraf di BBG nanti di lokasi di hari Jumat. Tapi yang full online, paling lambat hari Sabtu sebelum Zoom. Itu ya, nanti Ustadz jelaskan lagi tentang soal kalau nggak diketahui A-nya gimana. A-nya nggak ada, nggak tahu. Ya. Terus bedanya juga nggak tahu berapa.
Kayak contoh halaman 47, nomor 27 dan 28. Soal-soal jenis seperti itu besok akan saya sampaikan sekaligus dengan deret. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup? Tadi siapa yang suruh ngabsen hari ini tadi? 8A siapa tadi? 8B Aulia ya. 8A Maila. Tolong di Wapri Ustadz siapa aja yang hadir? 8A yang hadir ini, 8B Ustadz nggak sempat ngabsen. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih. Mudah-mudahan walaupun sebentar bermanfaat bagi kalian insya Allah ya tentang barisan geometri. Terima kasih. Ustadz langsung leave meet ya, meninggalkan meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke jam yang lain ya.